Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan staf karyawan yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh guru penggerak angkatan 7 Ibu Ainul Kiromah SHI. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, acara inti diseminasi budaya positif oleh guru penggerak. Dan acara keempat, penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Makmur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Yang kami hormati Bapak Ibu serta guru penggerak Bu Ainul Kiromah SHI. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat mengikuti acara pengibasan budaya positif. Salawat serta salam semoga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, guru penggerak itu nanti pada akhirnya itu akan menjadi contoh bagi Bapak Ibu yang masuk ke guru penggerak. Guru penggerak itu slogannya bergerak, tergerak, menggerakkan. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Semoga pengibasan budaya positif yang akan disampaikan oleh guru penggerak bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu kami mohon kepada guru penggerak untuk bisa menjadi contoh pada guru-guru yang lain. Semoga kita dapat mengikutinya ke materi ini dan mengikuti guru penggeraknya. Jangan-jangan
berimbas kepada guru-guru yang lain. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara yang ketiga adalah acara inti diseminasi budaya positif oleh guru penggerak. Kepada Ibu Ainun Kiromah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 1 Wisma Saritaru, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMPN 1 Wisma Saritaru yang pada pagi hari ini bisa menghadiri acara diseminasi disiplin positif yang akan kami sampaikan selaku calon guru penggerak angkatan 7. Ya. Bapak Ibu bisa dilihat ya, langsung saja judulnya adalah pembebasan budaya positif. Kemudian selanjutnya perkenalkan ada ini adalah Ibu Eli, salah satu pengajar yang merupakan fasilitator kami. Kemudian Bapak Selamat Riyadi EPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMPN Wisma Saritaru dari Kabupaten Tegal. Yang pertama perlu kita pahami untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah ini adalah merupakan perubahan paradigma, Bapak Ibu. Jadi selama ini kita berpikir di dalam mengajar itu adalah kita selalu menuntut siswa, seolah-olah siswa itu ada di genggaman kita. Siswa itu ibarat kertas putih yang bisa kita bentuk apa saja. Nah, untuk memulai budaya positif ini kita harus mengubah mindset atau perubahan paradigma belajar yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena ketika kita mau berubah, kita mau bergerak, ya, itu akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan ke arah lebih baik. Kita harus mengubah mindset kita dari menuntut menjadi menuntun siswa. Ibarat sebuah padi, siswa itu sebuah padi atau tanaman. Kita sebagai guru ya memperbaiki keadaan tanah ya, agar tanaman tadi itu bisa tumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua, kita senantiasa ya menuntut siswa untuk menjadi apa yang kita inginkan. Itu sebenarnya tidak boleh, karena siswa itu sudah memiliki bakat alam tersendiri. Ya, kita hanya bisa menuntut dan juga memperbaiki tingkah laku mereka. Yang kedua, disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif ini adalah merupakan pendekatan, ya, yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin ini berbeda dengan hukuman, Bapak Ibu, karena disiplin ini adalah terbentuk dalam diri siswa sendiri. Kalau hukuman itu membentuk siswa dari luar atau faktor eksternal, atau faktor ekstrinsik. Kalau disiplin itu tumbuh dalam diri siswa tersendiri. Ya, meskipun pada saat ini kita sering menerapkan disiplin dengan bentuk hukuman, seperti itu, oke. Nah, biasanya siswa ketika melakukan sesuatu, kita juga perlu memahami adanya motivasi kenapa siswa itu melakukan sebuah perbuatan. Ini dalam motivasi ini ada beberapa motivasi kenapa manusia melakukan suatu perbuatan. Yang pertama adalah mereka menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Nah, ini merupakan motivasi yang terendah dari siswa. Ada siswa yang sewu berangkat cepat karena takut dihukum ya oleh guru atau dari BK seperti itu. Itu berarti mereka memiliki motivasi menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini merupakan satu tingkat motivasi yang lebih tinggi. Contoh,
Nanti anak-anak kalau nilai IPS-nya 100 saya kasih hadiah seperti itu. Itu merupakan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seorang guru. Ini juga motivasi ekstrinsik. Nah, dalam disiplin positif ini kita perlu membangun motivasi yang intrinsik. Jadi tumbuh dalam diri, bukan karena sesuatu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, ada seseorang siswa, ya, mereka punya cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola, tetapi orang tuanya menginginkan dia untuk menjadi seorang guru. Kemudian siswa tersebut ya mengesampingkan keinginannya untuk menjadi pemain bola dengan mengikuti apa yang diberitakan orang tuanya, yaitu menjadi seorang guru. Itu merupakan motivasi menjadi seorang yang diinginkan. Jadi ini adalah beberapa teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ya, ada beberapa 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi menjadi seorang guru kita juga perlu memahami kebutuhan dasar seorang siswa. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi dan juga psikologis yang merupakan kebutuhan akan perasaan aman. Jadi sebagai seorang guru kita pun harus memahami siswa ini kira-kira melakukan pelanggaran itu motivasinya apa, ya. Nah, ini kebutuhan dasar mereka itu didasarkan atas apa, nanti kita bisa menentukan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah dengan siswa. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis ya, yang merupakan kebutuhan untuk disayang dan diterima, ya, merupakan kebutuhan sosial. Yang ketiga adalah pengakuan atas kemampuan ya, yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, keterampilan, dan didengarkan serta memiliki rasa harga diri. Ini merupakan kebutuhan penguasaan. Jadi memang ketika kita menerapkan disiplin positif harus melihat dulu latar belakang dari siswa yang kita tangani seperti itu, Bapak Ibu. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Ya. Kebutuhan untuk bebas, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terkadang menurut saya Bapak Ibu siswa ketika melakukan sebuah pelanggaran mungkin ada motivasi kebutuhan akan kebebasan ya, dengan peraturan-peraturan sekolah, apalagi kita kemarin kan baru saja pandemi selama 2 tahun ya, dan ini untuk membangkitkan kembali motivasi belajar siswa itu agak sedikit berat ya Bapak Ibu. Mereka sudah terbiasa bebas, tidak datang ke sekolah jam 7 sampai terikat dengan jam belajar. Mereka kan belajar di rumah. Nah, ini perlu ditelusuri juga kebutuhan akan kebebasan siswa. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ya. Terkadang kita menemukan pelanggaran di kelas itu ya, siswa ada yang ketika guru kosong begitu ya, kemudian mereka bahasa Tegal itu tabuhan ya, bermain meja, ada yang meja ditumpuk-tumpuk seperti menara dan sebagainya. Ini merupakan kesenangan ya, memang anak-anak seperti itu psikologisnya ya, kadang mereka mencari kesenangan, apalagi ketika menunggu bapak ibu guru tidak datang ke kelas ya, mereka tidak bisa diam, mereka mencari kesenangan dengan teman-temannya.
Berikutnya, nah untuk mengantisipasi permasalahan dengan siswa, Bapak Ibu guru bisa menempatkan diri menjadi 5, salah satu dari 5 yang biasa ditempatkan dari 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, kita bisa menjadi seorang penghukum. Mungkin selama ini yang sering saya lakukan secara pribadi juga sebelum mengikuti guru penggerak ini, saya sering menjadi seorang penghukum. Artinya menghukum siswa yang tidak melakukan apa yang kita perintahkan. Contoh, tidak mengerjakan PR, ya, mereka disuruh berdiri di depan kelas. Nah, posisi ini kurang tepat, Bapak Ibu, karena siswa akan menjadi merasa rendah diri, ya. Dan juga ini bukan posisi kontrol yang baik karena mereka tidak memiliki motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, ketika kita melihat siswa melanggar, kita sering menempatkan diri menjadi pembuat merasa bersalah, di mana posisi ini guru atau orang tua akan bersuara lembut, ya, menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, ya. Ini kurang bagus juga karena siswa akan merasa rendah diri. Kamu kenapa berbuat seperti itu? Ya, kita kadang sering menggentak siswa seperti itu. Itu tidak bagus, itu salah, itu tidak pas ketika kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Kemudian yang ketiga adalah manajer. Nah, di posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang nanti akan kita bahas melalui restitusi, ya. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, ya, kita panggil siswa itu, kemudian kita tanya kenapa dia berbuat seperti itu. Pasti mereka punya alasan, ya. Kamu tahu, ya, bahwa itu salah, lalu apa solusinya? Misalkan, ya, contoh Bu Ita sebagai kru BK, ya, yang sering menemukan siswa terlambat. Siswa yang sering terlambat bisa dipanggil, ya, kemudian ditanya kenapa dia terlambat. Pasti dia punya alasan sendiri mengapa dia terlambat. Kemudian bagaimana supaya tidak terlambat lagi? Biarkan siswa itu mencari solusi sendiri. Nanti dia akan berpikir, ya, dan dia akan tahu bahwa keterlambatan itu adalah sebuah pelanggaran. Ini ketika kita menjadi seorang manajer. Kemudian teman. Nah, di posisi ini guru juga bisa memposisikan diri sebagai seorang teman bagi siswa. Nah, guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif, friendship, ya, lebih akrab dengan siswa. Siswa mungkin diajar ngobrol dari hati ke hati seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pemantau, ya, mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku siswa yang kita awasi. Ini 5 posisi kontrol ini adalah nanti bisa kita terapkan mungkin yang posisi teman, kemudian manajer dan pemantau yang lebih bagus seperti itu. Berikutnya adalah restitusi. Nah, ini, ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah merupakan solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan terhadap siswa yang kita alami sehari-hari dalam pembelajaran.
sebelum kita melakukan penyelesaian terhadap permasalahan, kita perlu perkenalkan dulu kepada siswa, yaitu adanya keyakinan kelas. Nah, jadi setiap peraturan saya Bapak Ibu di kelas, khususnya wali kelas maupun guru BK, itu sebaiknya jangan dibuat oleh guru sendiri, tetapi dimusyawarahkan dengan siswa. Dan setelah adanya keyakinan kelas, ini kemudian muncul kesepakatan kelas. Contoh, anak-anak, coba kita bikin kesepakatan kelas pada pelajaran matematika. Apa saja anak-anak? Terus anak-anak nanti bilang, Bu, 1 pelajaran matematika tidak boleh ngantuk. Ya. Apalagi 2, misalkan pelajaran matematika tidak boleh nyontek, seperti itu. Kemudian apalagi yang ketiga tidak boleh membuat ribut, tidak boleh makan di kelas itu. Ya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Ya, jadi kita kan sudah tahu ada 6 profil belajar Pancasila. Nanti kesepakatan kelas itu dibuat yang menuju kepada pembentukan profil belajar Pancasila. Demikian juga dengan BK, tapi kalau BK sebenarnya lebih luas ya, berarti tidak tata tertib sekolah itu dimusyawarahkan dengan siswa. Caranya bagaimana kalau kelas kita itu banyak ya? Kalau di SD mungkin hanya berapa 6 kelas gitu ya. Kalau di SMP kan kita sampai 30 kelas. Ya mungkin bisa melalui perwakilan kelas seperti itu. Dan ketua kelas memusyawarahkan juga dengan anggotanya. Intinya peraturan tata tertib sekolah itu harus dibuat bersama siswa, Bu. Jadi ketika mereka melanggar, mereka itu sudah tahu bahwa itu adalah kesepakatan yang mereka buat. Ya. Kalau selama ini kita membuat tata tertib, kita sendiri 1, 2, 3. Kalau di dalam budaya positif itu tidak demikian. Jadi membuat kesepakatan kelas, jadi kesepakatan sekolah. Ya. Tidak boleh terlambat. Berangkat jam berapa, anak? Jam 7, pelajaran jam 7, berarti kalian berangkat jam 7 ya. Kemudian apalagi dan sebagainya. Memang untuk memulai ini repot, saya sendiri juga bagaimana, dari mana dan sebagainya. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah disiplin positif ini bisa diterapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki siswa-siswa yang sesuai dengan karakter profil belajar Pancasila. Kemudian untuk penyelesaian dengan segitiga restitusi, ya, tadi yang kita sudah pada materi yang sebelumnya itu ada restitusi. Nah, untuk melakukan penyelesaian terhadap siswa itu kita bisa menggunakan metode segitiga restitusi. Dengan cara apa? Yang pertama ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana caranya supaya siswa itu tidak merasa minder ketika melakukan kesalahan. Contoh, ya, anak datang terlambat, kita panggil. Ya. Terus kita tanya mereka, kenapa mereka datang terlambat? Kenapa kamu datang terlambat? Saya tadi malam main jajan dan sebagainya sampai malam dulu. Ya memang sudah biasa manusia itu berbuat kesalahan, itu mustahil. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, kita ada usaha untuk memperbaiki. Itu contoh menstabilkan identitas dengan semua siswa. Yang kedua adalah validasi tindakan. Ya tadi kita tanya kenapa dia melakukan kesalahan, alasannya apa, dan kesalahan itu mereka tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sehingga mereka menyadari. Ya, kamu tahu bahwa terlambat itu adalah melanggar peraturan kesepakatan seperti itu. Iya, saya tahu. Nah, ini siswa menyadari kesalahannya sendiri, ya, tanpa kita
paksa. Kalau itu sudah masuk di dalam hati mereka, insya Allah besok nanti tidak akan terlambat. Ini adalah proses penyelesaian, ya, strategi yang dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, mungkin dalam hal ini guru BK mungkin akan lebih harus melakukan sering melakukan ini, ya, sertifikat restitusi disebut. Prakteknya memang sulit, tapi kalau kita berusaha, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Barangkali sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, kami buka 2 sesi pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan, saya Reda Mapel dari IPS. Ingin bertanya kepada Ibu calon guru penggerak Lailul Iroma, bagaimana mempertahankan supaya budaya positif itu berlangsung atau bertahan di alam. Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab Bapak Dinas Jawab saja, dijawab. Terima kasih Bu Enda, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana caranya budaya atau disiplin positif ini bisa bertahan lama setelah kita terapkan? Ya, kembali lagi kepada tadi, kita jangan suka-suka untuk mengingatkan kepada siswa akan nilai-nilai universal keyakinan kelas itu sudah yang disepakati. Makanya pertama yang sudah dilakukan adalah membuat kesepakatan dulu dengan siswa. Kalau mereka sudah membuat kesepakatan sendiri, disepakati sendiri, disetujui sendiri, ya, kemudian kita terapkan, ya, otomatis ketika mereka melanggar, kita tinggal menegur mereka. Loh, kalian kan sudah setuju bahwa pelajaran IPS tidak boleh terlambat. Bagaimana ketika ada siswa terlambat? Jadi memang upaya dari guru, wali kelas, kemudian seluruh warga sekolah, terutama dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga wakil dan kaum itu sangat menentukan sekali penerapan budaya positif di sekolah dan bertahan dengan lama. Kalau 1-2 orang saja tidak mungkin bisa terlaksana, tapi kita bismillah bersama-sama, ayo kita terapkan budaya positif ini di sekolah bersama-sama, seperti itu Bu. Kerjasama yang baik dengan seluruh dewan guru dan juga stakeholder yang ada di SMP Hasil. Sudah puas Bu Enda, cukup? Oke, saya buka yang kedua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya sebagai guru BK Bu. Di sini saya akan menanyakan bagaimana cara menerapkan budaya positif untuk BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan yang merupakan tim BK. Nah, kalau BK itu memang skupnya lebih luas dibandingkan dengan kelas. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa kita membuat kesepakatan untuk lingkup yang lebih luas, ya, kesepakatan sekolah, ya, sebelum menuju ke tata tertib, ya, melalui musyawarah dengan wali kelas dan ketua kelas dalam hal ini, ya. Atau bisa juga secara langsung Bu, tapi kalau secara langsung mungkin kurang efektif, ya, mengumpulkan anak kemudian menanyai mereka satu persatu kesepakatan. Bisa juga melalui angket seperti itu, angket, ya, kesepakatan yang bisa disepakati nanti untuk menjadi tata tertib sekolah, bisa melalui angket yang dibagikan kepada siswa sehingga menjadi kesepakatan sekolah secara umum dan juga kemudian akhirnya bisa menjadi tata tertib sekolah. Terima kasih. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk Ibu Ainul.
Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ayu Kiromah yang telah memberikan materi yang luar biasa, yaitu tentang disiplin budaya positif. Semoga kita sebagai guru dapat mengimplementasikan atau menerapkan kepada peserta didik kita. Ternyata jadi guru itu tidak hanya menjadi guru mengajar dan mendidik saja ya. Kita juga harus bisa menjadi teman, bisa menjadi manajer, juga bisa menjadi pemantau. Demikian tadi rangkaian acara pada hari ini, dan yang terakhir adalah acara penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara barangkali